Kamu bilang, data pabrik. Apakah kamu yang diam-diam mengambilnya dan menjualnya? Mencabut rumput sampai ke akarnya. Apakah aku benar-benar berinkarnasi? Ibu, jangan salahkan kakak. Ini semua salahku. Karena tidak menghentikannya tepat waktu. Jika kau ingin menghukum, hukum saja aku. Kamu, Lu Hongyun, diam-diam menjual informasi pabrik dan menjebakku. Akibatnya, aku dihukum sebulan dan melewatkan ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana? Ya, aku mencurinya. Jadi kenapa? Kamu mengakuinya, kan? Ya. Bukankah putra angkat ini berkata, di keluarga kita ini, apapun yang dia katakan berlaku. Aku, si pembawa sial ini, seharusnya sudah lama tersesat. Kamu melakukan kesalahan. Bagaimana sikapmu? Tangan. Hanya karena seorang penipu, kamu memutuskan aku adalah pembawa bencana. Semakin aku mencoba menyenangkan, semakin mereka meremehkanku. Apapun yang aku katakan adalah bohong. Apa yang dikatakan putra angkat selalu benar. Karena itu, keluarga seperti ini, aku lebih baik tidak punya. Ibu? Bagaimana bisa kau memukul ibu? Ibu, Ibu, kau baik-baik saja. Tidak ada makan malam-malam ini. Dihukum di rumah selama sebulan. Ketika kamu mengerti, kamu akan dapat makanan. ibu. Hanya tersisa 1 bulan, sampai ujian masuk perguruan tinggi. Untuk anak durhaka seperti ini, mengapa kamu ikut ujian masuk perguruan tinggi? Meskipun kamu lulus, kamu tetap akan menjadi kegagalan bagi masyarakat. Ibu, Kamu masih membelanya? Cepat berterima kasih pada kakakmu. Terima kasih. Benar. kakak, tidak perlu berterima kasih. Kakak, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada ibu saja. Terima kasih. Hadiah terima kasih ini, apakah kamu puas? Mulai sekarang, aku dan keluarga Lumu benar-benar terputus. Kamu, Hongyun, apakah sakit? Kamu berdarah, Hongyun? Dia memukulku. Kau, jangan lari. Hongyun, Daran, Hongyun. Teman lama. Kali ini, kamu akan menemaniku untuk mendominasi sebuah toko yang mengkhususkan diri menjual ponsel Xiaoling Tong. Di kehidupan sebelumnya, bisnis keluarga Lu semuanya gagal. Itu semua salah Lu Hongyun. Sekarang, semua kesempatan ini adalah milikku. Saham internet, properti, video pendek. Aku tidak akan menyisakan satu pun. Di pesisir, aku mendapatkan benda ini, tapi di kota kecil ini, bahkan tidak ada sinyal. Serius, apa ini? Bagaimana aku bisa menjualnya? Nyonya bos, apa yang kamu lihat? Anak muda, apa yang kamu beli? Lihat ini, sebuah kakak besar yang baru. 10.000 untuk satu. Yang ini, dan ini. Peugeot Bibi, jika kamu tulus, aku akan memberimu diskon 10%. Nyonya bos, berapa harga Xiaoling Tong ini? Melihat kamu seorang pelajar, aku tidak akan menipumu. Harga pokoknya 300. Tapi mari kita perjelas dulu. Setelah terjual, tidak ada pengembalian uang. Baik, aku akan mengambil semua yang ada di tokomu. Ambil, ambil, ambil semuanya. Kamu tidak memikirkan hal lain, kan? Kamu menjual atau tidak? Tapi, aku ingin diskon 50%. Diskon 50%. Tidak, tidak, tidak. Baiklah, kamu benar-benar mendapatkan penawaran bagus di sini. Tapi, kita harus menandatangani kontrak dulu. Setelah terjual, tidak ada pengembalian uang. Baik, tidak masalah. Ayo, ayo, ayo.
Dasar bocah nakal. Beraninya kamu mengambil keuntungan dariku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Begitu berita tentang pengaturan jaringan keluar, Xiao Lingtong akan naik setidaknya menjadi 600. Jian Ben, Xinji, Kakak Kyun, Kakak Hyun, cepat kemari. Uang yang kuminta kamu siapkan, sudah kamu bawa. Xiang Xinji, teman Lu Qingyun. ini adalah milikku dan kakakku. Seluruh tabungan, semuanya ada di sini. Xiang Jiangan, Kakak Hyun. Untuk apa kau butuh uang sebanyak itu? jangan bertanya apa-apa. Percayalah padaku, aku akan membuatmu kaya. Baiklah, Baiklah. Kalian berdua bodoh. Kalian tidak tahu apa-apa dan hanya menyerahkan uang, bermimpi jadi kaya? bukan urusanmu. Jika bukan karena kakak Yun, yang merawat kami bersaudara sejak kecil, kami berdua yatim piatu. Sudah lama kelaparan sampai mati. Uang ini bukan apa-apa. Abaikan dia. Ingat slogan kita. Orang-orang, Goresan jatuh ke kiri dan goresan jatuh ke kanan. Untuk berdiri tegak dan kokoh. Jika tidak ada yang mendukung ambisiku untuk mencapai puncak, aku akan menginjak salju untuk mencapai puncak gunung. Ching Yun, direktur pabrik. Ini dokumen-dokumen mendesak dari pabrik yang perlu diproses. Tolong lihatlah. Bukankah aku sudah bilang beberapa hari ini, jika ada sesuatu di pabrik, untuk mencari Hong Yan menanganinya? Baik, direktur pabrik. Kakak, kenapa kau terburu-buru? Lu Ching Yun ada di luar. Dia tidak akan bertahan lama. Begitu dia tahu betapa sulitnya di luar, dia akan tahu betapa nyamannya rumah. Dia bahkan tidak punya uang. Benar. Apakah keluarga memberinya buku tabungan? Dia pasti akan menggunakan uang di buku tabungan itu. Cek cepat, dan kita akan tahu di mana dia. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Keluarkan. Bukankah ini buku tabungan Ching Yun? Mengapa ada padamu? Dia hanya seorang anak kecil. Untuk apa dia butuh uang sebanyak itu? Biaya sekolahku tinggi. Dia memberikannya padaku dengan sukarela. Kapan kamu mengambilnya? Hari dia baru saja mendapatkan buku tabungan itu. Artinya, buku tabungan ini tiba-tiba ada 3.000 yuan ditransfer keluar. Keluarga semua menyalahkan Ching Yun karena boros. Kamu yang melakukannya. Direktur pabrik, kami punya kabar tentang Ching Yun. Anak muda, kau akhirnya di sini. bos wanita, saya datang untuk mengambil barang. Ini kontraknya, berikan padaku. Tidak usah buru-buru, tidak usah buru-buru. Aku baru saja akan membicarakan sesuatu denganmu. Aku berencana membeli kembali Xiao Lingtong yang kujual padamu. Beli kembali, dengan harga asli 300. Tidak ada diskon. Bos wanita, apa kau mencoba menindasku? Apa kau pikir aku tidak tahu pasar? Dengan harga asli, Itu tidak rendah. Kau pada dasarnya tidak mengeluarkan sepeser pun. Dan menghasilkan lebih dari 100.000 hanya dengan menjual kembali. Tidak, siapa yang ingin kau bohongi? Sekarang sinyalnya sudah terhubung. Setiap satu unit bisa dijual setidaknya 600. setuju. Tidak. Mari berteman. Ya, ya. Anak muda, kau luar biasa. Kakakmu akan jatuh cinta padamu. Ini, ambillah. Ayo pergi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kakak Hyun, kau tidak termakan rayuannya, kan? Lupakan kesetiaan demi kecantikan. Kita rugi banyak dengan cara ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ingat ini. Saat berbisnis, kau harus belajar mencapai saling menguntungkan. Jika tidak, jika kau terlalu menekan orang, mungkin kita bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Lagi pula, bahkan jika kita bisa mengamankan seluruh barang ini, menjual batch ponsel Xiao Lingtong ini membutuhkan waktu dan saluran. Ini, kita tidak punya sama sekali. Kakak Hyun, bagaimana otakmu bisa berkembang? Kakak Hyun ini sudah menjadi yang pertama di kelasnya sejak kecil. Jati masuk Tsinghua dan Peking sudah pasti. Apa uangnya sudah disimpan semua? Kita akan jadi kaya. Ayo kita rayakan. Ayo pergi. Kakak, kenapa kau membawaku ke sini? Kakak, sudah kubilang. Si pembawa sial ini sedang bersenang-senang di luar.
Pergi, jangan menghalangi jalan. Qingyun, kamu kemana saja beberapa hari ini? Bukan urusanmu. Qingyun, jangan pergi kemanapun beberapa hari ke depan ini. Pulanglah bersamaku, dan minta maaf kepada ibu. Ibu dan ayah? Apa aku punya orang tua? Lu Qingyun, jangan tidak tahu berterima kasih. Kakak sedang berbaik hati untuk datang menjemputmu pulang. Jangan tidak menghargai. Lu Qingjin. Kakak, bagaimana bisa kau bicara pada kakak sulung seperti itu? Apa kau berhak memberitahuku bagaimana cara bicara? Ingat ini. Di depanku, kau akan selalu hanya menjadi adik kecil. Sialan Lu Qingyun. Bagaimana dia bisa jadi orang yang berbeda? Dia benar-benar berani memukulku. Kakak, dengarkan saja kakak sulung dengan patuh. Dan pulanglah dengan patuh. Pukul aku. Permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Akting yang bagus. Sayang sekali. Aku bukan salah satu dari orang-orang bodoh dari keluarga Lu itu. Tapi jangan khawatir, tempat neraka seperti keluarga Lu itu. Bahkan jika mereka berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan kembali. Qingyun, jangan bicara dalam kemarahan. Aku tahu, kamu tidak punya uang di sakumu beberapa hari ini, dan kamu pasti mengalami masa yang sangat sulit. Pulanglah bersamaku. Berhentilah bersikap munafik di sini. Selama bertahun-tahun ini, hidup macam apa yang telah dijalani kakak Kyun, kerugian yang dideritanya, semuanya disebabkan oleh keluarga Lumu. Lagi pula, siapa bilang kakak Kyun tidak punya uang? Ini dan itu. Itu semua uang yang kakak Kyun hasilkan. Hanya dalam 2 hari singkat ini. Bagaimana Lu Qingyun bisa menghasilkan sebanyak ini? Kakak. Tentang kau yang diam-diam menjual informasi pabrik. Kakak sulung sudah memaafkanmu. Pulanglah dengan patuh, baiklah. Jadi itu uang yang didapat dari menjual informasi. Cing, bicara lebih sedikit. Aku tahu, kamu pasti melakukan ini karena masalah informasi. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan memohon untukmu kepada ibu dan ayah. Biarkan mereka bersikap lunak padamu. Berurusan dengan Lu Taeyeon. Apa kau sudah gila? Semua bisnis keluarga Lu. Kapan aku diizinkan orang pembawa sial ini masuk? Papan yang tergantung di gerbang pabrik. Lu Qingyun dan anjing dilarang masuk. Apa kau sudah melupakan semuanya? Siapa yang membiarkanmu masuk ke kantorku? Kakak sulung. Ibu dan ayah bilang kau belum sarapan. Aku membawakanmu sarapan. Lu Qingyun, kamu adalah bencana. Kamu hanya membawakanku masalah. Keluar, seseorang. Kakak sulung, aku. Tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Seseorang. Pasang tanda untukku di pintu masuk. Lu Qingyun dan anjing tidak diizinkan masuk. Juga, mulai sekarang saat kamu di pabrik, panggil aku direktur pabrik. Ya, kakak sulung. Tidak, direktur pabrik. Qingyun, aku. Kakak. Jangan salahkan kakak sulung. Kakak sulung juga melakukan ini demi keamanan pabrik. Apa aku mengizinkanmu bicara? Lu Qingyun. Kau tidak hanya mencuri dan menjual dokumen. Kau bahkan berani memukul orang. Apa kau percaya aku akan mengirimmu untuk makan makanan penjara? Baiklah, lanjutkan. Dan selagi kau melakukannya, gunakan otak babimu dan pikirkan, siapa sebenarnya yang masuk pabrik malam itu? Aku ingin melihat. Siapa yang berakhir di penjara? Qingyun, berhenti berdebat. Hari itu di pabrik, hanya kamu dan Hong Yun yang masuk. Jika bukan kamu, mungkinkah Hong Yun? Qingyun dilarang masuk. Yang mencuri dokumen adalah kamu. Kakak sulung, aku. Mengapa kamu memfitnah Qingyun? Mengapa kamu berbohong kepada kami? Ini, Kakak sulung, kau sudah menakuti Hong Yun. Hong Yun, dia pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Mungkin dia hanya salah mengambil barang. ya, kakak sulung. Aku tidak sengaja. Maafkan aku, kakak. Aku salah menilaimu. Aku menerima hukumannya.
Qing Yun. Huang Yun sudah meminta maaf kepadamu. Aku juga meminta maaf kepadamu. Kami salah paham padamu. Bagaimana kalau begini, kamu pulang bersamaku, dan jelaskan dengan jelas kepada ibu dan ayah. Tidak perlu menjelaskan. Itu sama sekali bukan rumahku. Sekarang, kau dan kalian semua berhenti menggangguku. Lu Qing Yun, apa kau tidak akan pernah selesai? Ini hanya salah paham, kan? Apa kau ingin kami berlutut dan meminta maaf padamu atau semacamnya? Bagus, bagus sekali. Aku mencuri sesuatu, dan kau ingin menangkapku serta mengirimku ke penjara. Anak angkat ini mencuri sesuatu. Dan kau bilang itu salah paham. Baiklah. Kalian semua lanjutkan, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Qing Yun, bukan begitu. Kakak sulung, berhentilah mencoba membujuknya. Aku ingin melihat. Tanpa dukungan keluarga lu, kesuksesan macam apa yang bisa dia raih? Tahun-tahun terakhir ini, keluarga lu memberiku makan, sisa makanan 2 kali sehari. Setiap makan, aku akan menghitungnya 5 kue per makan. 18 tahun adalah 32.000. Aku punya 70.000 di sini. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Mulai sekarang, aku dan keluarga lu selesai. The Qing film Yun, was translated jangan and bercanda seperti itu narrated dengan by kakak M sulungmu. Media. Kakak Kyun ditemukan. Kakak Hyun, bisakah benda kecil ini menghasilkan uang? Jangan meremehkan benda kecil ini. Ini untuk melengkapi nutrisimu. Untuk otakmu. Apa kau sudah menemukan pabriknya? Ditemukan. Ayah temanku yang punya. Mereka bilang namanya Nao. Nao apa? Itu disebut Neo Baijin. Benar. Jangan meremehkan benda ini hanya karena kecil. Begitu dipasarkan, itu akan menyapu dunia. Kalau begitu kita akan jadi kaya raya. Hanya kita bertiga. Dan dia, Bos, seluruh ruang iklan setahunku, semuanya untukmu. aku akan memberimu slogan iklan. Tahun ini, untuk liburan, tidak ada hadiah yang diterima. Hanya Neo Baijin yang diterima sebagai hadiah. Dan ayah. Kau membawa pembawa sial itu. Kembali. Suruh dia berlutut dengan benar di aula leluhur. Tidak makan hari ini. Qing Yun tidak kembali. Kami salah paham padanya. Apa katamu? Dokumen pabrik itu tidak dicuri oleh Qing Yun. Itu Hong Yun. Dia tidak sengaja salah mengambilnya. Sungguh, Kenapa itu salah paham? Keluarga telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Hak apa dia punya untuk marah? Uang ini adalah apa yang dikatakan Qing Yun. Mengembalikan biaya makan kami, 70.000. Dan kau bilang kau tidak mengambil uang dari rumah, 70.000. Kau benar-benar mencuri cukup banyak. mengambil uang kami dan mengembalikannya kepada kami. Ambisi yang luar biasa. Ini bukan uang yang dia ambil dari rumah. Ini adalah apa yang dia hasilkan beberapa hari terakhir ini. Dari menjual ponsel Xiaoling Tong. Apa yang dia hasilkan? Dia bahkan punya kemampuan ini. Kalau begitu, mari kita bilang dia mendapatkannya. Kalau begitu modalnya juga diambil dari rumah. Dia tidak tahu berterima kasih. Dan berani-beraninya mengatakannya. Qing Yun tidak pernah menggunakan uang dari rumah. Buku tabungan ini selalu ada pada Qing Qing. Apa yang dikatakan adikmu semuanya benar. Kau, Kenapa kau marah? Bukankah dia hidup dengan baik-baik saja? Dengan makanan dan minuman anak di rumah untuknya. Kami juga tidak pernah menganiayanya. itu benar. Apakah kamu sudah ke kamar Qing Yun? Di dalamnya, tidak ada apa-apa selain benda-benda penangkal kejahatan. Di dalamnya bau bawang putih sangat menyengat. Aku tidak bisa tinggal bahkan sedetik pun. Kamar King Yun. Apa kau baru saja ke sana? Kenapa aku harus pergi ke kamarnya?
Bagaimana dengan kamar Hongyeon? Aku hampir tidak bisa membersihkan yang itu. Bibi Wang. Lalu kamar Qingyin baru-baru ini. Apa kau membersihkannya? Tidak. Kau sendiri yang menginstruksi kami. Semua pekerjaan rumah di kamar Qingyin tidak boleh ditangani oleh siapapun. Bahkan pakaiannya yang robek itu, dia menjahitnya sendiri. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak ingat? Xiao Cuifang, beginikah caramu bertindak sebagai seorang ibu? Keluarga kita bahkan tidak mampu membeli sehelai pakaian pun, bahkan tidak mampu membeli satu pun. Apa yang kau teriakkan? Bukankah kau juga seorang ayah? Lalu apa kau pergi ke kamarnya? Apa kau membelikannya sepotong pakaian? Hak apa kau punya untuk mengkritikku? Kau, King King. Kamu mengambil biaya hidup Qingyun. Apakah kamu pernah membelikannya sehelai pakaian? Mengapa aku harus membelikannya apapun? Mengapa dia tidak membelikan untukku? Kamu. Apa maksudmu? Apa kau menyalahkanku untuk semuanya? Membuatnya terdengar seolah kalian semua sangat tidak bersalah. Kamu benar. Yang mematahkan punggung unta bukanlah jerami terakhir, melainkan setiap jerami yang ada. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Bahkan guru berkata, dia adalah bintang jahat kesepian. Dia harus dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Bisakah kamu percaya perkataan dukun itu? Kau? berhenti bicara. Anakku yang durhaka kabur dari rumah. Semua orang di desa bilang, aku adalah ayah yang tidak becus. Dia telah benar-benar merusak reputasiku. Cari cara untuk membawanya kembali padaku. Begitu saja. Apa kau tidak makan? Bagaimana aku bisa memikirkan makan sekarang? Aku sudah kenyang karena marat. Hanya demi gengsi. Sepertinya Qingyun benar. Keluarga Lulah yang telah menyalahinya. Saudara-saudara, singkapkan lengan baju dan bekerja keraslah. Semua supermarket, kios koran, dan toko kecil. Cakupan penuh. Ya. Kakak Hyun, ada lagi yang ingin ditambahkan? Akhir-akhir ini, siapa yang paling banyak menggunakan otaknya? Siapa yang paling membutuhkan nutrisi? Ini, Itu akibatnya kalau tidak belajar. Juga, pintu masuk sekolah dan pasar sayur. Tidak satu pun boleh terlewat. Pertempuran sengit ini, kita harus menang. Ayo pergi. ya. Ya, The film was translated and narrated by M. Kakak Media. Hyun, lebih dari 30 dilar sudah siap bergabung dengan kita. Dan jumlah pesanan 6.000 peti. Benarkah? Jangan terlalu bersemangat. Produk bagus ditambah promosi bagus. Sukses hanya masalah waktu. Beritahu Paman Tan, minta pabrik meningkatkan kapasitas produksi. Baik, aku pergi sekarang. 6.000 kasus. Dapat 25 per kasus. Dapat 50 untuk 2 kasus. Kalau begitu begini, Apa yang kau gumamkan? Kakak Hyun, aku tidak bisa menghitungnya lagi. Kau tidak bisa menghitung ini lagi? Tapi masa depan adalah dunia internet, chip, dan video pendek. Itu bisnis bernilai triliunan. 3 triliun? Industri teknologi memiliki hambatan masuk yang tinggi. Aku butuh ijazah Kakak Ir mau kemana? untuk mendapatkan surat penerimaanku. Hongyeon, hasil ujian masuk universitas akan keluar sebentar lagi. Aku dengar dari gurumu, kali ini, setidaknya, universitas kunci. Katakan padaku, hadiah apa yang kau inginkan? Ibu, dengan kondisi keluarga kita yang begitu baik, untuk membesarku. Apa hasilku ini? Hasil bagus dan tidak sombong. Benar-benar pantas menjadi anak Lu Guofen, anak yang baik. Qingyun juga mengikuti ujian masuk universitas ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana hasilnya kali ini. Kenapa kau peduli padanya? Bukankah dia menolak pulang saat dipanggil? Mari kita lihat bagaimana dia hidup. Sebaiknya dia tetap di luar sana. Ibu, jangan berkata-kata marah. Dia anakmu sendiri. Hanya saja, Qingyun belakangan ini bekerja di pabrik. Aku khawatir dia benar-benar tidak sempat belajar untuk ujian masuk universitas ini. Di pabrik, aku kira betapa mampunya dia. Ternyata dia melakukan pekerjaan kasar. Ibu, bagaimana kalau aku pergi memohon kakak untuk kembali? Meskipun dia tidak bisa masuk universitas, tapi kita tidak bisa membiarkannya kelelahan di luar sana. Hongyeon, tuntutan itu juga miliknya untuk berlutut dan memohon padamu. Lihat dia sepanjang hari. Yang dia lakukan hanyalah bermain-main di luar, seperti gelandangan jalanan.
Andai saja dia setengah masuk akal sepertimu, meskipun dia pembawa sial. Kita seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Ibu, sebenarnya, kita semua salah paham pada Qingyun. Dia sama sekali tidak. Kakak Feng, Qingyun sudah kembali. Sungguh. Berhenti di situ. Siapa yang mengizinkannya kembali? Dia pikir rumah ini apa? Hotel. Datang dan pergi sesukanya. Kau katakan padanya, untuk berlutut dengan benar di luar untukku. Ibu, jelas sekali kitalah yang salah paham pada Qingyun. Jika ada yang perlu meminta maaf, maka seharusnya justru kita yang minta maaf padanya. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara. Masalah yang dulu. Jangan kita permasalahkan dengan anak itu. Biarkan dia masuk cepat. Tidak bisa di luar lagi. Sekarang kau tahu rumah itu baik. Bukankah kau keras kepala? Jangan salah paham. Surat penerimaanku hanya bisa dikirim ke sini. Sudah ambil barangnya. Aku akan segera pergi. Kau masih bisa masuk universitas. Kenapa? Apakah itu sangat mengejutkan? Kau sudah sekolah sejak kecil. Membolos setiap hari. Kau hampir dikeluarkan oleh sekolah. Bisakah kau hidup tanpa berbohong? Jika aku tidak sibuk mencari nafkah setiap hari, mengapa aku bolos kelas? Qingyan, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi sesuatu dan masuk universitas. Tapi setidaknya kau harus belajar bagaimana bersikap, agar kau bisa membantu kakakmu di masa depan, dan mengelola bisnis keluarga lu dengan baik. Apakah kalian semua begitu yakin bahwa Lu Hongyun mendapat nilai lebih baik dariku? Hongyun sudah yang terbaik di seluruh desa sejak kecil. Dia bersekolah di sekolah terbaik dan kelas terbaik. Tidak sepertimu. Jika ayahmu tidak menggunakan koneksinya, kau pasti sudah dikeluarkan dari sekolah sejak lama. Kau sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan Hongyun. Perjamuan masuk Hongyun, aku sudah mengatur orang untuk menyiapkannya. Kita akan pergi sebentar lagi. Baiklah. Itu terdengar sangat bagus. Bagaimana jika si jenius yang sangat kau harapkan akhirnya mendapat nilai lebih buruk dari orang sepertiku? Aku ingin tahu bagaimana kau akan menangani akibatnya nanti. Kakak, berhentilah keras kepala. Kepala desa baru saja datang dan berkata bahwa keluarga kita akan membawa kehormatan bagi leluhur kita. Meskipun aku juga tidak ingin menjadi sorotan. Takut mempermalukanmu, kakak. Tapi ini adalah sesuatu yang menyangkut seumur hidup. Aku benar-benar tidak bisa menyerah. Kau. Benar sekali. Lanjutkan. Kau memasang topeng. Bertingkah baik setiap hari. Tidakkah kau lelah? Lu Qingyun, kau semakin kurang ajar. Kakak Feng, kakak Lu. Kepala desa datang membawa kabar baik. Cepat, 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 cepat biarkan kepala The desa film was masuk. Cepat translated masuk. and narrated by M Media. Aku ingin pembawa sial ini melihat perbedaan antara dia dan Hongyun. Selamat, selamat. Selamat untuk kalian semua. Untuk negara. Kalian telah membina seorang tiang negara. Semua orang di seluruh desa kita senang untukmu. Kau terlalu baik. Ini semua karena Hongyun, anak ini, yang begitu menjanjikan dengan sendirinya. Tepat sekali, Hongyun kita. Belajar dengan baik dan berbakti. Tidak seperti beberapa orang yang tidak berguna. Hongyun, universitas kunci mana yang kau lamar? Patualu. Ini bukan hanya tentang universitas kunci. Kau terlalu meremehkan anakmu. Ini adalah ujian masuk universitas. Peraih nilai tertinggi. Peraih nilai tertinggi ujian masuk universitas. Hongyun, kau benar-benar kebanggaan ibu. Ayah tahu kau selalu menjanjikan. Tapi kali ini, aku masih meremehkanmu. Peraih nilai tertinggi ujian masuk universitas. Benar-benar luar biasa. Bibi Wan, pergi tambahkan lebih banyak kursi untuk perjamuan perayaan Hongyun. Tambahkan lebih banyak lokasi. Aku akan mengadakan perjamuan terus-menerus. Mengundang semua orang di desa untuk makan. Semua pergi, semua pergi, semua pergi. Ayah, bukankah ini akan terlalu mencolok? Bagaimanapun juga, kakakku, apa yang kau takutkan? Jika tidak ada yang iri padamu, berarti kau biasa-biasa saja. Kau sekarang adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk universitas. Dengan ayah di sini,
Siapa yang berani mengatakan apapun tentang anakku yang berbakat? Sepeda motor Jialing yang baru ayah beli. Kau akan mengendarainya ke sekolah mulai sekarang. Terima kasih, ayah. Kau salah, kepala desa. Peraih nilai tertinggi ujian masuk Universitas Keluarga Lu. Bukan Lu Honghyun, tapi Lu Qinghyun. Apa? Qingyun, kamu menjadi peraih nilai tertinggi. Apakah aku peraih nilai tertinggi? Apa hubungannya dengan keluarga Lumu? Astaga. Aku ingat sekarang. Memang benar. Dia adalah putra keluarga Lumu. Tapi, dia bukan putra angkatmu ini. Maafkan aku. Aku salah. Kamu adalah kebanggaan keluarga Lu. Terima kasih atas pujian kepala desa. Tapi, kau sepertinya masih salah paham. Bukankah itu kamu? Peraih nilai tertinggi ujian masuk universitas adalah aku. Tapi apa kebanggaan keluarga Lu? Itu bukan aku. Lagi pula, saya juga bukan yang disebut anak peraih dari keluarga Lu. Lu Qingyun. Apa maksudmu dengan itu? Xiao Cuifang. Jangan terus memanggilku anak durhaka. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih ibuku sekarang? Sudah kubilang sejak lama. Aku dan keluarga Lu sudah lama tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi, kepala desa. Jangan pergi. Perjamuan sudah siap. Kenapa kamu tidak makan sebelum pergi? Tidak perlu, kepala desa. Pesta ini adalah untuk putra keluarga Lu mereka. Aku bukan. Qingyun. Ini adalah bakat seorang sarjana top. Di usia semuda itu, dia sudah bisa mandiri. Lihat putraku lagi. Yang dia tahu hanya menempel padaku dan bersikap bosi di rumah. Apakah aku membesarkan bayi raksasa? Aku akan mendidik putraku sekarang juga. Mungkin masih ada waktu. Ibu, aku dengar keluarga kita menghasilkan peraih nilai tertinggi untuk ujian masuk universitas. Berita itu sudah tersebar kemana-mana. Semua orang di desa sudah bergegas datang untuk merayakan Honghyun. Untuk apa kalian berdiri saja? Cepat pergi dan sambut dia. Qing, kita salah. The Itu film was bukan Honghyun, translated tapi Qingyun. and narrated by M Aku benar-benar Media. sangat senang. Dia melakukan lebih baik daripada kita dulu. Dia mendapat nilai lebih baik dari Honghyun. Lu Qinghyun. Mengapa aku harus kalah darimu? Mengapa? Honghyun. Ibu, ayah, sekarang kalian seharusnya tahu, kan? Qingyun sama sekali tidak. Seperti yang kalian kira, dia bukan pembawa sial. Tidak. Dia pasti menyalingnya. Itu pasti plagiarisme. Begitulah. Ibu, bangunlah. Dia nomor 1. Siapa yang akan dia tiru? Mengapa begitu sulit untuk mengakui dia luar biasa? Bertengkar. Yang kalian lakukan sepanjang hari hanyalah bertengkar. Lihat keadaan rumah. Ini benar-benar berantakan. Kakak Hyun. Sesuai dengan persyaratanmu, ini adalah kemasan yang baru kami rancang. Tidak buruk. Untuk produk ini, fokus kami adalah menonjolkan bakti anak. Kakak Hyun, sampai sekarang, sudah ada 103 distributor yang telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan kami. Dan itu hanya jumlah prapesanan, melebihi 50.000 peti per bulan. 50.000 kotak. Kakak Hyun. Kita akan membuat sejarah. Direktur Yun. Apa ini? Memohon padanya beberapa kali, dan bertingkah seperti orang penting di depanku. The film was translated and narrated by M Media. Mari kita lihat hal macam apa yang bisa kau tulis. (15 Agustus, cerah. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur, hari untuk berkumpul bersama keluarga. Sebuah studio foto baru dibuka di kota. Ibu dan ayah memutuskan untuk mengambil foto keluarga. Aku sangat menantikannya. Apa yang sebenarnya Lu Qinghyun lakukan? Memintanya mengambil sepotong pakaian butuh waktu lama sekali. Dia sengaja ingin aku memakai baju kotor untuk foto. Kakak kedua. Kakak kedua, aku membawakanmu pakaian. Honghyun, kau benar-benar adikku yang baik. Kau hampir membuatku ketinggalan foto. Kakak kedua, sebenarnya itu aku. Lu Qinghyun,
Apakah begitu cara seorang adik bertindak? Memintamu melakukan tugas. Kau malah mengancam Hong Yun untuk mengambilnya. Mungkinkah aku salah? Tidak, kakak kedua. Aku yang membawa pakaiannya. Kakak kedua, pakaian itu memang dibawa oleh kakak. Aku hanya mengambilnya di jalan, aku tidak ala. Lihat Hong Yun. Lihat dirimu lagi. Dasar tidak tahu malu. Mengancam Hong Yun. Melakukan tugas itu satu hal. Dan kau masih berani mencuri pujian. Suasana hatiku yang baik benar-benar hancur karenamu. King King. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau belum masuk? Ibu dan ayah mulai tidak sabar. Ini semua karena dia. Bertengkar karena hal sepele. Bagaimana kalau aku tidak ganti? Masuk dan ambil foto. Dasimu miring. Kakak kedua salah paham padaku, tapi aku tidak menyalahkannya. Untungnya, aku masih tepat waktu untuk memberikan kakak kedua pakaian baru. Aku bersumpah, kakak kedua benar-benar yang paling cantik, gadis paling fotogenik yang pernah kulihat. Sayang sekali foto keluarga itu akhirnya tidak menyertakanku. Tidak apa-apa, kakak kedua sepertinya sangat menyukainya. Aku benar-benar bahagia untuk kakak kedua. Aku harap, di masa depan, aku juga bisa mengambil foto dengan kakak kedua yang paling cantik. Kakak kedua, bisakah kita? Ching Yun. Hari ini, oleh peraih nilai tertinggi ujian masuk Universitas Lu Ching Yun, bisnis yang dia mulai berkembang pesat. Kakak, lihat. Sekarang TV dan koran. Semuanya memberitakan tentang Ching Yun. Dia benar-benar melambung. Ya. Aku tidak menyangka laju pertumbuhannya begitu mencengangkan. Sungguh mengejutkan. Apakah dia masih tidak mau pulang? Ibu dan ayah terlalu tidak berperasaan padanya. Kau bilang, apakah Ching Yun terlalu banyak menderita ketidakadilan? Itu sebabnya dia suka berbisnis, menikmati perasaan dihormati. Apa maksudmu? Pabrik keluarga kita. Bukankah awalnya direncanakan untuk diberikan kepada Hong Yun? Baiklah, karena Ching Yun suka manajemen, mengapa tidak memberikannya padanya? Itu ide bagus. Karena keluarga Lu berutang terlalu banyak padanya. Kakak, Hong Yun, kemarilah. Ada yang perlu kubicarakan denganmu. apa yang perlu dibicarakan? Kakak, berikan saja perintahnya. Begini, kakak keduamu dan aku berencana agar Ching Yun menangani urusan pabrik. Mengapa? Apa? Kau tidak setuju? Tidak. Bukan itu maksudku. Bagaimanapun juga, aku adalah putra angkat keluarga Lu kita. Kakak seharusnya mewarisi bisnis keluarga. The Hanya film was saja. translated and Apa? narrated by M Media. Bukankah biasanya kau melindungi Ching Yun? Kenapa kau bertingkah agak aneh hari ini? Kakak sulun, Anda salah paham. Aku sangat ingin kakak kembali. Hanya saja ibu dan ayah kita memiliki prasangka terhadap kakak. Aku takut mereka tidak akan menerimanya. Bagaimana kalau aku pergi berbicara dengan mereka dan mengubah pemikiran mereka? Kau masih baik pada adikmu. Cepatlah pergi. Baik. Ibu dan ayah, ini gawat. Kakak sulung dan kakak kedua berkata, mereka ingin menyerahkan pabrik kepada kakak untuk dikelola. Apa? Kakak sulungmu berani bertindak atas inisiatifnya sendiri? Menyerahkan bisnis keluarga lu kepada bajingan tak tahu terima kasih itu? Ya, ibu. Kakak sulung juga berkata, kakak sangat sukses dengan proyek-proyeknya sekarang. Jika pabrik diserahkan kepada kakak untuk dikelola, dia pasti akan melakukannya lebih baik daripada ayah. Omong kosong belaka. Apa yang mereka tahu? Lu King Yun, putra pemberontak yang kabur dari rumah, mengandalkan reputasi keluarga Lu kita, hanya berhasil membuat nama kecil untuk dirinya sendiri di luar. Dia benar-benar berpikir dia sudah dewasa sekarang? Ayah, jangan marah. Aku dengar kakak saat ini masuk ke bisnis apel.
Dengan keuntungan puluhan kali lipat, dia akan ke Shanghai untuk mengambil barang. Ada keuntungan setinggi itu? Ayah. Aku juga berencana membeli beberapa apel. Tapi itu di Kabupaten Lei, di sebelah kita. Setidaknya dekat. Setengah lebih murah daripada di Shanghai. Ketika aku menghasilkan uang nanti, aku berencana untuk mensubsidi pabrik keluarga kita sedikit. Bahkan jika itu untuk kalian berdua orang tua, untuk menunjukkan baktiku. Aku tahu itu. Tetap saja Hongyan kita yang berbakti. Dibandingkan dengan putra pemberontak itu, dia puluhan kali lebih baik. Sungguh keajaiban keluarga kita. Jangan khawatir, ibu dan ayah sepenuhnya mendukungmu dalam masalah ini. Ini juga waktunya untuk memberi pelajaran pada putra pemberontak itu. Terima kasih, ayah. Lu Qingyun. Dengan dukungan ibu dan ayah, aku ingin melihat bagaimana kau menjual apel-apel itu. Kakak sulun, kakak kedua, lihatlah bagaimana kakak keluar membawa sebuah kotak. Apakah dia dipecat oleh perusahaan? Qingyun, kakak akhirnya menemukanmu. Kakak tahu dia salah. Pulanglah bersama kakak. Qingyun, kakak kedua juga tahu dia salah. Aku membaca buku harianmu, dan tahu aku salah paham padamu. Salah paham atau tidak, apa hubungannya denganku? Pergi sana. Qingyun, kami datang kali ini karena ada sesuatu yang penting yang ingin kami beritahukan padamu. Qingyun, kakak perempuan dan aku sudah tahu tentang kamu memulai perusahaan. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Qingyun, kakak perempuan dan aku bisa melihat bahwa kamu pasti sangat suka berbisnis dan suka perasaan dihormati. Pulanglah bersama kami. Kami akan meminta ibu dan ayah untuk menyerahkan pabrik keluarga untuk kamu kelola. Baiklah. Apa kalian semua berpikir seperti anak angkat di belakangmu itu, bahwa aku peduli dengan pabrik-pabrik lusuh keluarga lu itu? Qingyun, berhentilah bersikap keras. Kamu sudah dipecat oleh perusahaan. Pulang saja bersama kami. Kamu tidak bisa mati kelaparan di luar, kan? Dipecat. Sekarang seluruh pabrik adalah milikku. Siapa yang bisa memecatku? Qingyun, sudah sampai seperti ini. Berhentilah bicara keras, baiklah? Lupakan saja. Aku terlalu malas membuang-buang kata denganmu. Kakak, adikmu memohon padamu, tolong cepat pulang bersama kami. Aku lupa memberitahumu. Aku juga mengerjakan proyek apelmu itu. Bagaimana rasanya dikalahkan oleh proyek yang kau sendiri ciptakan? Tidak enak, kan? Kau. Apa kau pikir kau, si bodoh ini, juga bisa mengalahkanku? Lu Qingyun, aku terlalu mengenalmu. Semakin kau bertingkah seperti ini, semakin itu membuktikan kau takut. The film was translated and narrated by M Media. Benar-benar bodoh dan menyedihkan. Terus saja bicara keras. Apel yang kubeli, murah dan segar. Dan aku menghabiskan semua tabunganku. Tinggal menunggu kehancuran. Kalian berdua berhenti berdebat dan bicara baik-baik. Kakak, aku tahu kau menyalahkanku. Tapi, aku juga melakukan ini untuk membantu keluarga berbagi beban. Anak durhaka, kamu iri pada Hongyan lagi. Qingyun, aku tahu kamu tidak yakin, tapi kali ini kamu harus mengakui, Hongyun jauh lebih baik darimu. Punya lebih banyak kejayaan bisnis darimu, dan kamu hanya beruntun. Lebih baik dariku. Kau benar-benar keluarga yang benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak hanya mencuri rahasia bisnisku. Kau bahkan dengan berani menggunakan ini untuk menyerangku. 3 kata tidak tahu malu. Benar-benar kau tunjukkan sepenuhnya. Anak durhaka. Jadi kenapa? Apelnya sama saja. Hongyan tahu cara menghemat biaya. Lihat saja kamu bahkan pergi ke Shanghai untuk membeli apel. Sungguh lebih bodoh dari babi. Ya, lebih bodoh dari babi. Tapi yang bodoh adalah kamu. Kakak, aku tahu kali ini kau pasti kehilangan segalanya. Tapi tidak apa-apa, kita keluarga. Selama kau butuh uang, kau harus memberitahuku. Kakak Hyun,
Kakak Kyun, Kami membelinya. Kakak Kyun, kami membeli saham Apple. 3 hari. Dalam 3 hari, kami meningkat 15 kali lipat saham Apple. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Yang kau beli adalah Apple kan? Adikku yang bodoh. Aku tahu kau cemas. Tapi jangan cemas dulu. Kau pikirkan dulu. Bagaimana caranya menjual habis gerobak Apple-mu ini? Kakak Ian, si idiot ini. Bukankah dia ingin belajar dari kita dan membeli saham Apple? Dan akhirnya membeli 1 truk penuh apel? Lu King Ian. Kau berani menipuku? Kau. Sudah kubilang kau bodoh. Tidak. Menggunakan kata-kata ibumu. Kau itu lebih bodoh dari babi. Kau. Halo apa? Buah-buahan panen melimpah tahun ini. Harga pasar apel turun 90%. Sang Daer, aku akan membunuhmu. Hong Yun, jangan menakuti ibu. Hong Yun, Ayo pergi. Ayo kita rayakan. Hentikan. kamu mencelakai Hong Yun seperti ini, dan kamu masih mau pergi. Hampir lupa. Kau. Jika nanti kau tidak punya uang untuk makan, katakan saja padaku. Jika kau mati kelaparan. Betapa banyak kesenangan yang akan hilang dariku. Bos, bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Ada orang bodoh yang mengadakan obral besar apel. Aku mengambil lebih dari 100 yen secara gratis. Aku menghasilkan banyak uang. Selamat dan kemakmuran. Selamat dan makmur. Terima kasih atas kata-katamu yang baik. Shinchi. Antik macam apa yang kau bawa? Besar sekali. Antik apa ini? Ini adalah model terbaru pemutar musik portable. Kualitas suaranya luar biasa. Kalau tidak percaya, dengarkan. Oh tidak, bagaimana bisa aku melupakan ini? Dulu, Keluarga Galuh dan Sao bergabung untuk membuat pemutar musik portabel. Tapi bajingan Lu Hong Yun itu mabuk dan membakarnya, dan akhirnya menyalahkanku. Bisnis ini milikku dalam hidup ini. Halo, Ching Yun, aku kakak sulungmu. Ibu dan ayah tiba-tiba sakit parah. Mereka sekarang tidak sadarkan diri. Cepat kembali untuk melihat mereka. sakit parah. Ibu dan ayah terkena flu berat. Kondisi mereka sangat serius. Mereka masih belum bangun. Ibu dan ayahmu sakit. Apa hubungannya denganku? Kakak sulung. Kenapa kau di sini? Kalau ada apa-apa, cepat katakan. Waktuku berharga. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu padamu. Kakak sulung, kau. Bisakah kau membantuku menghadiri pertemuan orang tua guru? Sesuatu yang ibu dan ayah tidak mau lakukan. Dan kau berharap aku mau? Jangan ganggu aku dengan hal-hal seperti ini di masa depan. Bukankah itu semua hal di masa lalu? Bagaimanapun juga mereka adalah ibu dan ayah kita. Jangan lagi menyimpan dendam pada kami. Dan biar ku beritahu. Apalagi jika Lu Gu Feng dan Xiao Kui Feng jatuh sakit. Bahkan jika mereka mati, itu tidak akan ada hubungannya denganku. Sudah. Sampai mana tadi? Pemutar musik portabel. Kakak Iyo, apakah kamu juga tertarik dengan ini? Aku tidak membuat The pemutar film musik was portabel. translated Aku akan and membuat pemutar musik narrated by digital. M Media. Pemutar musik digital. Pemutar musik digital. Kakak Iyo, apakah ini lebih baik dari pemutar musik portabel? Tentu saja, pemutar musik portabel ini besar dan berat. Dan kau masih harus memasukkan kaset ke dalamnya. Pemutar musik digital hanya sebesar jarimu. Tapi bisa menampung ribuan lagu. Dan begitu produk ini masuk pasar, itu akan menyingkirkan semua produk lain. Ibu, Anakku sungguh berbakti. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? ibu, apa yang ibu katakan? Merawat ibu dan ayah. Itu yang seharusnya saya lakukan. Kamu hebat sekali. Dia tidak seperti anak durhaka itu. Kamu tahu, kita berdua dirawat di rumah sakit. Tapi dia bahkan belum menunjukkan batang hidungnya. Kamu bilang membesarkannya.
Lebih baik aku memelihara anjing. Ibu? Kau sudah bangun? Di mana dia? Ibu, Qingyun masih tidak mau kembali. Anak ini. Apakah dia masih punya hati nurani? Ayah, jangan gelisah. Kesehatan ayah penting. Sudah kubilang apa? Dia benar-benar anak tidak tahu berterima kasih. Aku sungguh menyesal melahirkannya dulu. Ibu, berhenti membela dia. Aku ibunya, aku melahirkannya. Jadi aku punya hak untuk mendidiknya. Dan dia harus mendengarkanku. Ibu, jelas, keluarga kita yang pertama kali menyakiti Qingyun. Kenapa kau tidak bisa meminta maaf padanya? Diam. Di dunia ini, tidak ada alasan bagi seorang ayah untuk meminta maaf kepada putranya. Omong kosong belaka. Ayahmu benar. Anak seperti ini yang durhaka. Aku harus mematahkan kakinya agar dia bisa bertobat dengan benar. Ibu, mungkin Qingyun tidak mau kembali. Sebenarnya ada alasan lain. Berhenti membela dia. Alasan apa yang mungkin dia punya untuk tidak pulang? Ini adalah informasi tentang perusahaan Qingyun. Kau harus lihat dulu sebelum bicara. Volume penjualan bulanan 300.000 kotak. Pendanaan 10 juta. 10 juta. Dia pasti melakukan sesuatu, seperti spekulasi dan mencari keuntungan. Kita hidup di zaman apa sekarang? Masih saja melakukan spekulasi dan mencari keuntungan. Berita sudah mengatakan, secara khusus memujinya dengan menyebut nama. Mengatakan dia adalah pengusaha yang luar biasa. Itu hanya beberapa trik yang dia lakukan. Uang semacam ini datang dan pergi dengan cepat. Aku pikir dia akan berakhir di penjara cepat atau lambat. Ibu, bukankah kita terlalu berpihak pada Qingyun? Terlalu berlebihan. Kenapa kita tidak bisa mengakui bahwa dia luar biasa? Dia bukan anak kandungmu. Lu Taiyin, bagaimana kamu berbicara denganku? Apakah kamu juga mau belajar dari anak durhaka itu dan menentang orang tuamu? Qingyun bukan anak durhaka. Bangun. Ada apa? Dulu, seluruh keluarga kita keracunan makanan. Kau bilang Qingyun yang melakukannya. Sudah berapa lama itu? Kakak? Mengapa kakak masih membahas ini? Jawab pertanyaanku. Maaf, ibu dan ayah. Sebenarnya, kejadian itu bukan dilakukan oleh Qingyun. Itu Hangyun yang melakukannya. Apa yang kamu katakan? Ibu, saya salah. Waktu itu keracunan makanan. Memang masakan yang saya buat. Lalu kenapa kamu bilang itu Qingyun? Nasi itu sudah basi. The film was Saya pikir translated saya akan and menyimpannya narrated by M Media. dan memakannya sendiri. Saya tidak menyangka kakak akan menyajikannya semua. Ibu, jika ibu harus menyalahkan seseorang, salahkan saya. Jangan menghukum kakak. Lihat. Masih anak durhaka itu yang menyebabkan masalah. Ini bukan salahmu, cepat bangun. Tapi, Baiklah, baiklah. Itu semua sudah berlalu. Aku akan mencari waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengannya. Mari kita bicarakan bisnis dulu. oh ya, ayahku mendapat informasi orang dalam. Mengatakan ada sejenis produk elektronik disebut pemutar musik portabel yang cepat populer di pasaran. Apa sebenarnya yang dikatakan ayah mertuamu? Ayahku sudah menginvestasikan 5 juta dan mengoperasikannya bersama keluarga lu. Keuntungannya akan dibagi rata. Sayang, bagaimana menurutmu? Bagus, sangat bagus. Kalau begitu sudah beres. Taehyun, ibumu dan aku belum sepenuhnya pulih. Proyek pemutar musik portabel ini, bagaimana kalau kita serahkan sepenuhnya padamu untuk menanganinya? Ayah, proyek pemutar musik portabel ini, aku rasa aku bukan orang yang paling cocok. Aku rasa Qingyun lah orang yang paling cocok. Tidak, aku tidak setuju. Taehyun, urusan bisnis. Jangan main-main. Aku sangat serius. Aku sudah memperhatikannya sebelumnya. Proyek baru perusahaan Qingyun. Dia sepertinya sedang mengerjakan produk elektronik untuk mendengarkan musik. Dia juga mau membuat pemutar musik portabel. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah kamu membocorkannya kepadanya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Informasi orang dalam semacam ini. Bagaimana mungkin aku mempertaruhkan reputasi keluarga lu untuk bercanda? Lalu bagaimana dia tahu? Ibu, sudah kubilang sejak lama bahwa Qingyun sebenarnya jauh lebih mampu dari yang kita bayangkan. Sekarang, kau seharusnya akhirnya percaya padanya.
Kan, percaya apa? Aku percaya. Itu hanya kecerdikan. Dengan modal liquidnya yang terbatas. Dia paling banyak bisa mengadakan 1000 unit. Dua keluarga kita sudah mengadakan 100.000 unit. Aku bisa menghancurkannya. Seperti menghancurkan semut, sesederhana itu. Ibu, ayah. Kenapa kalian tidak bisa memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya? Benar, ayah, ibu. Qingyun tidak seperti dulu lagi sekarang. Dengan dia di sekitar, proyek kita pasti akan sangat meningkat. Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Aku, di sisi lain, berpikir bahwa Taeyun ada benarnya. King Yue, hanya dengan sedikit informasi, mampu menentukan potensi dan pasar untuk pemutar musik portabel. Dia memang punya pandangan jauh ke depan. Ayah, jadi maksudmu ayah setuju? Kalau begitu mari kita beri dia kesempatan. Taeyun, kau pergi bicara dengan King Yun. Selama dia bisa menangani proyek ini dengan baik. Masalah masa lalu, ibumu dan aku akan melupakan yang sudah berlalu. Ayah, Terima kasih, ayah. Ayo pergi. ada apa, Hong Yon? Ayah, saya hanya berpikir, kapan kakak akan pulang? Kakakmu, andai saja dia setengah masuk akal sepertimu. Namun, jika dia bisa membuat proyek pemutar musik portabel sukses kali ini, aku pasti akan melihatnya dengan pandangan baru. Tidak mungkin, Lu Qingyun sama sekali tidak bisa kembali ke keluarga Lu. Kalau tidak, di mana tempat saya di masa depan? Siapa itu? Kau ingin mati? Kakak Hyun, itu Lu Taeyeon dan mereka lagi. Abaikan mereka, jalan. Tunggu, Qingyun. Qingyun, turun ke sini. Ada sesuatu yang penting yang ingin kubicarakan denganmu. Lu Taeyeon. Apa kau tidak akan pernah berhenti? Qingyun, aku di sini mewakili ibu dan ayah kali ini. Mereka tidak menyalahkanmu karena tidak mengunjungi mereka. Mereka sudah memutuskan untuk membiarkanmu mewakili keluarga Lu dan Zhao untuk bertanggung jawab atas proyek pemutar musik portabel. Sesuatu yang ditakdirkan untuk dieliminasi. Aku tidak tertarik, keluarga Lu. Itu membuatku merasa semakin jijik. Tapi ibu dan ayah sudah tahu mereka salah. Benar, Qingyun. Sebenarnya, ibu dan ayah masih The sangat film was peduli padamu translated dan sangat and mencintaimu. narrated by M Media. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah ku dengar. Kau berani mengatakan itu? Aku terlalu malu untuk mendengarnya. Qingyun, aku tahu, kau sudah mengerjakan proyek pemutar musik portabel. Selama kau menggunakan koneksi keluarga Lu, kau pasti akan meraih kesuksesan besar kali ini. Cukup. Apa kau pikir aku tidak tahu? Orang macam apa Lu Gufeng itu? Pragmatis dan egois. Di matanya, hanya kepentingannya sendiri yang paling penting. Tidak, bukan begitu. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Kau tahu betul di hatimu. Alasan Lu Gufeng bersedia membiarkanku bertanggung jawab atas proyek ini adalah karena dia masih berpikir aku punya nilai. Apakah proyek ini berhasil atau gagal? Dia akan tanpa ampun menendangku pergi. Kakak, apakah yang dikatakan Qingyun itu benar? Apakah ayah benar-benar berpikir begitu? Aku. Qingyun, Qingyun. Jalan, Kakak Hyun, ini. jalan, jalan. Baiklah.
Apa katamu? Semua 100.000 pemutar musik portabel terbakar menjadi abu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa gudang itu terbakar? Ayah, ibu. Ketika saya bergegas ke sana, semua stok di gudang sudah terbakar habis. Ini semua salah saya tidak bisa menyelamatkannya. Ini bukan salahmu, bukan salahmu. Biar ibu lihat. Ayah, Taeyun, ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi? polisi bilang ada yang sengaja membakar. Tapi mereka tidak bisa menemukan tersangka dalam waktu singkat. Siapa sebenarnya yang menggunakan tai kotor seperti itu untuk menghadapi kita? Aku tahu seseorang sengaja membakar. Hong Yeon, kamu adalah yang pertama tiba di lokasi. Apakah kamu melihat orang yang mencurigakan? Apa yang kamu takutkan? Cepat katakan. Apa kau melihat seseorang? Bicaralah dengan bebas, ayah, ibu. Ketika saya keluar dari sini waktu itu, mobil kakak saya kebetulan lewat di sana. Sudah kuduga, si pembawa sial itu yang melakukannya? Tidak mungkin. Apa kau salah lihat? Apa yang dia lihat salah? Hong Yeon melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mungkinkah dia salah? Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Binatang ini, aku bertanya-tanya, mengapa dia tidak mau mengambil alih ini? Proyek pemutar musik portabel, ternyata dia sudah merencanakan sejak lama untuk membakar barang-barang kita. Dia ingin memonopoli pasar sendirian. Tidak, aku akan mencarinya dan membuatnya ditangkap dan dipenjara. Ayah, tenanglah. Mungkin bukan Jin Yun yang melakukannya. Jangan impulsif. Ya, ayah, kita sudah berulang kali, lagi dan lagi, salah paham pada Jin Yun. Jika kita salah paham padanya lagi kali ini, muka apa yang tersisa untuk menghadapinya? Kesalahpahaman? Bukan dia. Jika bukan dia, apakah itu aku, atau ibumu, atau Hong Yeon? Ya ayah. Kakak perempuan benar. Bagaimana jika kakak saya tidak melakukannya? Lagi pula, kita tidak punya bukti. Hong Yun, kamu benar. Bahkan jika anak durhaka itu yang melakukannya, kami masih belum punya bukti. Anak durhaka itu. Dia pikir, dia bisa dengan mudah menjatuhkan keluarga lu kita? Tidak semudah itu. Taeyun, segera bantu aku dan ibumu dengan prosedur keluar rumah sakit. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri. Nasib apa yang menanti mereka yang tidak patuh dan durhaka. Kita berhasil. Kita berhasil. Kita berhasil. Kakak Hyun, sesuai dengan persyaratanmu, ini adalah pemutar musik digital yang kami rancang. Baik itu fitur, ukuran, harga, atau penampilan, itu jauh melampaui semua pemutar portabel di pasaran. Begitu dirilis, itu pasti akan menonjol. Sangat bagus. Mulai produksi segera. Investasikan semua dana ke dalamnya. Siap diluncurkan kapan saja. Ya, Ya, Benar, Jian Gang. Hubungi Departemen Hukum Perusahaan dan temani aku pulang. Kali ini, saya ingin memutuskan sepenuhnya hubungan dengan keluarga lu. begitu cepat, Kakak Hyun. Kita akan segera ke Kyoto. Sekarang juga saatnya. Sudah memutuskan hubungan dengan keluarga lu. Baiklah. Ayah, ibu. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Kak Feng, Jin Yun sudah kembali. Benarkah? Bibi Wong? Ya. Anak durhaka ini, beraninya dia menunjukkan wajahnya kembali ke sini. Akan kupatahkan kakinya, lihat saja, ibu. Anak yang kurang ajar dan durhaka itu. Pertama dia kabur dari rumah. Lalu dia membakar produk kita. Dan sekarang dia berani pulang dan memprovokasi kita. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana dia berencana membela diri dari ini. Suruh dia masuk ke sini. Ayo pergi. Sebuah Maybach. Jin Yun benar-benar sudah menjadi orang sukses. Ya, memang.
Yang satu ini harganya setidaknya lebih dari 1 juta. Bahkan di seluruh Yonjang, sangat sedikit orang yang mampu mengendarainya. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Qingyun, kau akhirnya mau pulang. Jangan salah paham. Aku kembali untuk memutuskan hubungan dengan keluarga lu. Aku akan pergi setelah selesai. Kakak, kemana saja kakak belakangan ini? Kami semua sangat khawatir tentang kakak. Lu Qingyun, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang sejak dulu. Berhenti berakting di depanku. Melihat wajah munafikmu. Aku hanya ingin menamparmu. Kakak, apa kesalahan saya? Apakah saya menyinggung kakak? Apa kau belum cukup melakukan hal-hal tercela? Lu Qingyun, lepaskan Hong Yun. Jangan kira hanya karena kau menyewa beberapa mobil bobrok, kau bisa lancang di depanku. Apa kau benar-benar berpikir kau orang penting? Jadi penyelamat hebatmu ada di sini. Tidak heran kau bersandiwara di depanku. Kita punya penonton? Lu Qingyun, kau benar-benar semakin tidak tahu hukum. Di depan mataku, kau berani-beraninya menindas Hong Yun. Jika aku tidak mematahkan kakimu hari ini, aku bukan ibumu. Kau, Apa kau? Aku masih mengira kau ibuku. Enya, Pergi. Kakak Hyun. Duduk. Produkmu itu memiliki publisitas yang begitu kuat. Pasti menghabiskan banyak The uang, film was Kak. translated Bisakah dana and perusahaan menopangnya? narrated by M jadi setelah Media. semua keributan ini, kau kembali untuk meminta uang. maaf. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Perusahaanku sedang berkembang pesat. Tapi sejujurnya, apalagi sekarang, bahkan di masa lalu, aku tidak akan peduli dengan sedikit uang busuk keluarga lumu itu. Lalu untuk apa kau kembali? Ingin membuktikan bahwa di luar, sayamu sudah mengeras, kembali untuk pamer kepada orang tuamu? Jangan salah paham. Aku datang hari ini hanya punya satu tujuan. Itu hanya untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga lu kalian saja. Tuan Lu, Nyonya Xiao, selama kalian menandatangani perjanjian pemutusan hubungan ini, mulai sekarang, ketua kami tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan kalian berdua. Lu Qingyun, apa maksudmu? Qingyun, jangan impulsif. Kita adalah keluarga. Apa ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan baik-baik? Keluarga memperlakukan anak kandungnya sendiri sebagai pembawa sial? Tentu saja. Di mata aku, si pembawa sial ini, kalian semua, tidak pantas menjadi keluargaku. Bagus, bagus, anak durhaka. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Luku yang terhormat bisa membesarkan seorang pengkhianat tak tahu terima kasih sepertimu. Tuan Lu, tolong jaga ucapan Anda. Jika tidak, saya akan mewakili Ketua Yon dan menuntut Anda. Kau pikir kau siapa? Pergi dari sini. Lu Gufeng. Berhentilah membual. Sejak kecil, kalian memperlakukanku sebagai pembawa sial. Makanan dan tempat tinggalku lebih buruk dari anjing. Hak apa yang kalian miliki untuk mengatakan hal-hal ini? Kau yang pertama kali kabur dari rumah. Kemudian, kau menyebabkan masalah bagi bisnis keluarga. Sekarang kau bahkan kembali untuk memprovokasi kami secara langsung. Ada apa dengan perjanjian pemutusan hubungan ini? Apakah begitu cara seorang anak bertindak? Ya, semua yang kau katakan benar. Itu semua aku. Jawabanku, apakah kau puas? Cepat tanda tangani. Tempat terkutuk ini. Aku merasa mual tinggal di sini, bahkan satu detik pun. Kau akhirnya mengakuinya. Kebakaran di gudang keluarga kita itu disebabkan olehmu. Hanya pembawa sial sepertimu yang bisa melakukan sesuatu yang begitu gila dan jahat. Qingyun, Kakak, saya benar-benar tidak menyangka kakak bisa melakukan kejahatan pembakaran seperti itu. Begitu kan?
Aku juga benar-benar tidak menyangka. Meskipun aku meninggalkan keluarga lu lebih awal, kau masih akan diam-diam membakar 100.000 pemutar musik portable. Itu. Ini. Kejahatan pembakaran ini. Bagaimana bisa kakak menuduh saya? Malam itu, saya pribadi melihat mobil kakak lewat di dekat gudang. Apa kau dengar itu? Hong Yun melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Apa kau pikir kami semua buta? Paruh kedua dari apa yang kau katakan, memang benar. Mata kalian semua buta. Kau? Lu Qingyun, kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Tunggu saja sampai kami mengumpulkan semua bukti. Kau akan makan makanan penjara seumur hidupmu. Qingyun, katakan yang sebenarnya pada kakakmu. 100.000 pemutar musik portabel di gudang itu. Apa kau benar-benar membakarnya? Sungguh konyol. Aku bahkan tidak berada di keluarga lu. Kesalahan ini masih bisa kau timpakan padaku. Sepertinya pilihanku saat itu untuk meninggalkan keluarga lu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku. Jangan kira aku tidak tahu. Perusahaanmu juga membuat pemutar musik portabel. Tapi kau hanya punya 1.000 unit saja. Jadi kau membakar milik kami. Hong Yun, kau... Tidak mungkin. Bagaimana kakak bisa punya foto ini? Adikku yang bodoh. Apa yang kau katakan memang benar. Hari itu, aku memang melewati dermaga. Tapi, aku tidak sengaja, kebetulan mengambil foto dirimu saat membakar gudang. Bagaimana dengan itu? Apakah kau puas dengan hadiah ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memfitnah Qingyun? Hong Yun, kau terlalu mengecewakan kami. Ini palsu. Ini semua palsu. Lu Qingyun, beraninya kakak menjebak saya? Kakak kedua. Ayah, ibu. Ayah harus percaya pada saya. Cukup. Aku tidak punya The waktu film was untuk melihat drama keluargamu di sini. narrated by Masalah Ed keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Cepat tanda tangani dokumennya. Aku masih ada urusan. Lu Qingyun, kau sudah merugikan keluarga kami seperti ini. Dan kau masih mau pergi. Ibu, tenanglah, ibu. Lepaskan aku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kalian jelas-jelas yang menjebak orang. Namun kalian malah menyalahkan kakak Hyun. Keluarga lu memang selalu seperti ini. Keegoisan dan ketidakmaluan adalah sifat asli kalian. Lu Qingyun, kau ingin aku menandatangani? Mimpi saja. Bahkan jika aku Lu Gulfen mati, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Luku menjadi bahan tertawaan Hyunchen. Kau pikir jika kau tidak tanda tangan, kau bisa mengancamku? Aku punya banyak cara untuk memutuskan hubungan denganmu. Selamat tinggal, tidak. Jangan pernah bertemu lagi. Berhenti. Jika kau berani melangkah keluar dari rumah ini hari ini, aku jamin proyek pemutar musik portabelmu akan bangkrut segera. Sejujurnya, beberapa orang seharusnya tidak terlalu menganggap diri mereka penting. Bahkan jika keluarga lu dan seomu terikat bersama. Aku juga tidak menganggap mereka penting. Qingyun. Qingyun. Anak durhaka. Kau anak durhaka. Ayah, 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 ayah. Ayah tidak apa-apa, ayah. anak durhaka ini, jika aku tidak memberinya pelajaran, secara pribadi, aku tidak akan menjadi ayahnya lagi. Hong Yun. Kau hubungi kakak dari pihak ibumu. Aku ingin perusahaan Lu Qingyun dihancurkan. Ya, Ayah, apa yang kamu lakukan? dia ingin merebut pasar pemutar musik portabel. Bagus, aku akan membuatnya mengerti. Apa artinya melebih-lebihkan diri sendiri? Tapi, bagaimanapun, mereka selangkah lebih maju dari kita. Jika kita menimbun sekarang, mungkin sudah terlambat. Dengan dana terbatasnya, dia paling banyak bisa mendukung 10.000 unit. Ayah mertuaku dan aku akan bergabung. Kami akan membeli 1 juta unit. Lagi pula, kita perlu mengamankan agen umum nasional pemutar musik portabel. Mulai sekarang,
Aku akan memastikan dia tidak bisa mendapatkan 1 unit pun. Agen umum nasional. Itu membutuhkan persiapan setidaknya 100 juta dana. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Baik keluarga Zhao maupun keluarga Lu akan hancur. Ya, ayah, risikonya terlalu besar. Lagi pula, kita sudah sangat menyakiti Qingyun. Jangan sampai kita membuat satu kesalahan. Lagi dan lagi, baiklah. Diam, kau benar-benar terlalu mengecewakan. Bahkan sekarang kau masih membantu. Anak durhaka itu berbicara. Kau tidak perlu berpartisipasi dalam proyek ini. Honghyun, kau bertanggung jawab penuh untuk menangani ini. Ayah. Honghyun, bukankah Lu Qingyun meremehkanmu? Ibu memberimu kesempatan. Kalahkan dia. Apa kau punya kepercayaan diri? Jangan khawatir Ayan dan Ibu. Saya jamin. Kali ini saya pasti akan membuat Lu Qingyun mengalami kekalahan telak. Membuatnya berlutut dan bersujud kepada kalian berdua. Bagus. Bagaimana perkembangan proyek kita? Anda bisa tenang. Semua pemutar musik portabel kami masih ada di gudang. Para distributor itu tidak sabar untuk membelinya. Seperti yang diharapkan. Dengan saya di proyek pemutar musik portabel ini akan menjadi sukses instan. Benar-benar. Oh ya, bagaimana dengan Lu Qingyun? Besok pagi jam 9. Lokasinya di Thames Building. Baik. Kalau begitu, mari kita atur jam 8. Lokasinya juga di Thames Building. Saya akan membiarkan Lu Qingyun itu melihat apa yang terjadi jika dia memprovokasi saya. Ayo pergi. Halo, Ketua Lu. Halo, Ketua Lu. Halo, Ketua Lu. Halo, Ketua Lu. Bukankah ini saudaraku tersayang? Konferensi persmu juga hari ini. Sungguh kebetulan. Kau berani memukulku? Kau hanya perlu ikut campur tanpa malu. Jadi bagaimana mungkin aku tidak memuaskanmu? Adikku yang bodoh. Kau. Biarkan anak durhaka ini sombong sebentar dulu. Tunggu sebentar. Aku akan benar-benar menghancurkan proyekmu. Ibu benar. Lu Qingyun, akan kubiarkan kau lihat sebentar lagi. Sebuah proyek dengan investasi ratusan juta, dengan inventaris ratusan ribu produk. Betapa mengerikannya itu. Biarkan aku lihat. Hak apa yang masih kau miliki untuk sombong? Benar-benar sekumpulan katak dalam tempurung. Kau pikir kau bisa bersaing dengan kakak Yunko? Lu Honghyun, kau pikir hanya karena kau punya ayah dan ibu, kau bisa menghadapiku? Aku beritahu kau, dibandingkan denganku, kau akan selalu hanya menjadi anak angkat yang tidak pantas. Diam Lu Qingyun. Bukankah kau hanya beruntung? Mendapatkan sedikit keberuntungan, apa yang bisa kau lakukan? Aku juga bisa melakukannya. Jika kau tidak masuk dunia bisnis, kau melihatku seperti katak dalam tempurung, memandang bulan di langit. Jika kau masuk dunia bisnis, kau melihatku seperti lalat capung melihat langit luas. The film was translated and narrated by M. Praktik Media. bisnismu, trik-trik kecil yang tercela itu, di mataku, bukan apa-apa. Cukup. Qingyun, sebagai ayahmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Belum terlambat untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang. Kali ini, proyek pemutar musik portabel keluarga Luku dan kekuatan gabungan keluarga Lu dan Shao dengan persediaan jutaan produk, menginvestasikan ratusan juta. Dengan modal kecilmu yang menyedihkan itu, aku sarankan kau menyerah lebih awal. Nanti bisa jadi bahan tertawaan. Tidak disangka, ketua Lu masih sehat dan bugar. Dan masih begitu berani. Sungguh mengesankan. Berhentilah berpura-pura bodoh. Kami sudah menyelidiki. Dengan sedikit modalmu, kau hanya bisa membuat paling banyak 10.000 unit. Sementara kami punya 1 juta unit. Dengan kesenjangan sebesar itu, kau tidak mungkin bisa menang. Baiklah, baiklah. Itu benar-benar sesuatu. Aku dengar Nona Shao untuk mengumpulkan 130 juta itu. Bahkan menggadaikan aset keluarga ibunya, semuanya. Bolehkah aku bertanya lancang, jika kau kalah nanti, bukankah kau akan kehilangan bahkan keluarga ibumu? Omong kosong belaka, anak pemberontak. Kenapa kau begitu menyebalkan saat bicara? Aku, orang tuamu ini,
sudah mendominasi dunia bisnis selama puluhan tahun, tidak pernah kalah sebelumnya, dan hari ini tidak akan ada pengecualian. Sangat bagus. Ketika kau tidak punya rumah nanti. Sama sekali, jangan berlutut dan memohon padaku. Lu King Yun, kau masih berbicara keras saat kematian sudah dekat. Karena itu masalahnya. Kau berani bertaruh denganku? Kau tidak cukup berkualitas untuk bertaruh denganku. Hampir tepat jika kau membiarkan ayahmu datang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Hari ini, aku sendiri akan maju dan berurusan denganmu, anak durhaka ini. Mari kita gunakan proyek hari ini sebagai taruhan. Jika aku menang, serahkan perusahaanmu kepada keluargamu, dan kau harus berlutut kepada ibumu. Dan aku bersujud dan mengakui kesalahanmu. Lalu jika kakak Kyun menang, apa? Jika kau menang, aku tidak hanya akan memberimu 1 juta pemutar musik portabel, semuanya gratis. Tetapi juga setuju untuk menandatangani perjanjian pesangon. Bagaimana? Apa kau punya nyali untuk bertaruh? Karena kalian sendiri mencari mati. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Aku harap ketika kau kalah nanti, jangan menyangkalnya. Ayah, ibu, jangan marah. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran. Ibu percaya padamu. Semua orang melihatnya. Proyek pemutar musik portabel kami memiliki stok yang cukup dan potensi tak terbatas. Kami bisa sepenuhnya memenuhi pasar nasional. Saya harap semua distributor jangan lewatkan ini. Kesempatan besar. Ya benar, pemutar musik portabel sangat populer belakangan ini. Mereka pasti akan menjadi populer di seluruh negeri. Tuan Muda Lu, aku mau 5.000 unit. Aku mau 8.000 unit. Baik. Setelah konferensi pers ini berakhir, kami akan segera menandatangani kontrak. Lu King Yun, kau melihat itu? Ini adalah rasa kegagalan. Ini adalah konsekuensi menentangku. Apa kau benar-benar berpikir kau sudah menang? Kamu benar-benar belum melihat peti mati, jadi belum meneteskan air mata. Apakah kau harus mempermalukan dirimu sendiri di depan umum sebelum kau berhenti? Total stokmu hanya 10.000 unit, dan aku baru saja menjual 280.000 unit. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Jangan menganggap ketidaktahuanmu sendiri, dan berpikir itu menarik. Baiklah. Lu King Yun, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kau berani membuat taruhan ini denganku? Keuangan dan investasiku 10 kali lipat darimu. Koneksiku 100 kali lipat darimu. Jika kau bisa menang, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan memberikannya padamu sebagai pispot. Kalau begitu sebaiknya kau jaga baik-baik pispotku. Aku akan segera mengambilnya. Semuanya. Saya adalah ketua perusahaan King Yun. Lu King Yun. Baik. Baiklah. Kedua orang ini adalah mitra saya, Zhang Jiangang, Zhang Xinji. Produk yang saya perkenalkan hari ini bernama Gambar Bergerak, Audio Group Ahli. Disingkat pemutar musik digital. Tunggu. Bukankah proyekmu adalah pemutar musik portabel? Pemutar musik digital adalah produk musik paling canggih di dunia dibandingkan dengan pemutar musik portabel. Pemutar musik digital lebih kecil ukurannya, memiliki lebih banyak fungsi dan tampilan yang lebih indah, serta kualitas suara yang lebih baik. Selain itu, harganya sepertiga lebih rendah. Ketua Yun, apakah yang kau katakan itu benar? Ini apa itu pemutar musik digital? Apakah benar sebagus yang kau katakan? Saya menjamin dengan reputasi saya dan perusahaan saya, reputasi, bahwa semua yang saya katakan di atas sama sekali tidak salah. Jika salah, saya akan mengembalikan 10 kali lipat jumlahnya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia berbohong padamu. Ya Tuhan, produk sebagus ini. Kenapa aku mau pemutar musik portabel omong kosong itu? Ketua Yun, aku akan memesan 50.000 unit dulu. Aku duluan. Aku mau 100.000 unit. Aku akan memesan 200.000 unit. Aku juga mau. Jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Aku juga mau, jual padaku. Aku akan pesan 100.000 unit. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Apa kau terburu-buru untuk melepaskan kepalamu dan membiarkanku menggunakannya sebagai pispot? Jangan terburu-buru. Aku tidak akan kalah.
Semua dengarkan. Perusahaan Lu Qingyan sama sekali tidak memiliki stok sebanyak itu. Mereka hanya memiliki 10.000 unit. Terlebih lagi, perusahaannya kekurangan dana. Dia tidak bisa memberikan stok sebanyak itu padamu. Lu Qingyan. Jangan berpikir kau bisa mengalahkanku. Aku tidak akan kalah. Berlutut dan bersujud padaku sekarang juga. Siapa yang memberitahumu? Aku hanya punya 10.000 unit. Teruslah membual. Saya mau lihat nanti, kalau kamu tidak bisa mengirim barang, maka harus bagaimana? Semuanya, jangan khawatir. Bulan lalu, kami mendapatkan investasi 1 miliar. Sekarang stok pemutar musik digital kami adalah 80 juta unit. 1 miliar dana, seharusnya kau bilang lebih awal. Ketua Yun, aku bahkan sudah bersiap untuk berinvestasi padamu. Aku mau 100.000 unit pemutar musik digital dulu. Oh ya, Tuan Muda Lu, barang murahan itu, pemutar musik portabelmu, saya juga tidak mau lagi. Bagaimanapun, aku belum menandatangani kontrak. Aku juga tidak mau. Aku akan mengganti semuanya ke pemutar musik digital. Kau anak durhaka. Dua keluarga besar Yunchen yang terhormat. Dua keluarga besar. Akumulasi berabad-abad. Bagaimana mungkin kami kalah darimu? Anak durhaka ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Lu Gulfen, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sejujurnya, orang sepertimu dengan pemikiran feodal, fosil tua, seharusnya sudah lama dieliminasi oleh zaman. Kau anak pemberontak. Anak durhaka, bagaimanapun juga, kami adalah orang tuamu. Beraninya kau berbicara seperti ini pada kami? Mulai sekarang, jangan panggil aku anak durhaka lagi. Justru, karena ada orang seperti kalian, yang menjadi orang tua, maka anak-anak tak bersalah sepertiku terpaksa menempuh jalan tanpa kembali. Hasil hari ini, semuanya adalah ulahmu sendiri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau beruntung menang melawan kedua keluarga kami hari ini, kau bisa menghancurkan dua keluarga besar kami. Kau masih terlalu muda. Kau sama sekali tidak mengerti. Keluarga tingkat atas seperti kami memiliki kekuatan macam apa? Ayahmu benar. Selama kami masih di sini, dengan bisnis dan koneksi kami akan segera bangkit kembali. Kau masih saja sombong. Sayang sekali kau tidak akan punya kesempatan. Sial. Di mana Lu Hongyeon? Suruh dia keluar ke sini dan temui aku. Si kecil berani lari? Di mana uangku? Bos Gao, Siang Daer memberitahuku, itu tidak jatuh tempo sampai besok. Siang Daer, The film was Kau katakan translated sendiri padanya. and narrated by M Media. siapa yang setuju denganmu? Apa kau masih berpikir kau tuan muda keluarga Lu? Siang Daer, kau berani menipuku? Hentikan. Siapa kau? Kau berani memukul anakku? Kau ibunya Lu Hongyeon, kan? Kalau begitu sempurna. Anakmu meminjam dariku sebelumnya. 30 juta. Ini buktinya. Bayar cepat. Bos Gao, bukankah kau bilang besok? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir aku bodoh? Proyekmu berakhir hari ini. Kenapa kau tidak cepat membayar? Proyekku kehilangan segalanya. Aku tidak punya uang untuk membayarmu kembali. Apa katamu? Tidak ada uang? Kau berani tidak punya uang? Aku akan memastikan kau kehilangan nyawamu. Jangan bunuh aku. Produk-produkku bisa digunakan sebagai jaminan untukmu. Nilainya lebih dari 100 juta. Kenapa tidak bilang lebih awal? Ayo, ikuti aku untuk memindahkan barang. Tunggu. Kurasa kau mungkin sudah lupa. Taruhan yang baru saja kita buat. Aku menang. Sekarang, kumpulan pemutar musik portabel itu. Semuanya milikku. Kau berani macam-macam denganku? Kurasa kau sudah bosan hidup. Bicara. Kau mau bayar atau tidak? Tidak bayar? Bayar, bayar. Aku akan memberimu perusahaanku. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Itu baru pokoknya. Masih ada 50 juta bunga.
50 juta. Bukankah kau bilang padaku, kau meminjamnya dari teman? Bagaimana bisa berubah menjadi pinjaman berbunga tinggi? Ibu. Ada apa dengan pinjaman berbunga tinggi? Bayar saja, Karni. Cepat siapkan uangnya untukku. Aku akan hancur. Kau binatang. Keluarga Xiao dan Lu hancur karenamu. Benar. Aku lupa memberitahumu. Semua industri keluarga Xiao dan Lu sekarang sudah menjadi milikku. Apa? Akan kupukul kau sampai mati, anak pemberontak. Diam, cepat kumpulkan uangnya untukku. Aku akan hancur. Kau binatang. Beraninya kau memukul ayahmu. Kau pembawa sial. Kamu diam juga. Kalian yang menyebutku bintang keberuntungan. Itu kamu yang bilang bahwa apapun yang kulakukan, kalian akan mendukungku. Sekarang kalian menyalahkan semuanya padaku. Kalian semua pantas mendapatkannya. Kalian semua diam. Seseorang, bawa mereka pergi. Qingyun, cepat bantu ibu. Ibu salah menilaimu. Cepat selamatkan ibu, ya. Ya, Qingyun. Ayah tahu dia juga salah. Cepat selamatkan keluarga lu kita. Ketika sesuatu terjadi, kau tahu harus datang mencariku. Baru saja, ketika kau ingin menghukum mati aku. Kenapa kau tidak tahu untuk melepaskanku? Lu Qingyun. Meskipun aku tidak baik padamu sebelumnya, kau dikandung olehku selama 10 bulan. Dan dilahirkan olehku. Hidupmu diberikan olehku. Sekarang kau berani tidak membantuku? Pendekatan lunak tidak berhasil. Jadi kau mulai dengan pemerasan moral? Menarik, aku lupa memberitahumu. Kebaikanmu melahirkanku. Sudah kubalas sejak lama. Apa? Ibu? Apa yang Qingyun katakan, itu semua benar. Sebelumnya, saat kalian berdua berada di rumah sakit, dialah yang mengundang tabib ilahiwa. Bawa mereka semua pergi. Ya, Qingyun. 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 Ayah, ibu. Qingyun. Kakak Qingyun, kumohon. Selamatkan ayah dan ibu, selamatkan keluarga lu. Kakak kedua Qingyun, tolong juga. Kamu bisa memilih untuk tidak menyelamatkan Hongyun. Tapi tolong selamatkan ayah dan ibu, mereka benar-benar tahu mereka salah. Sekarang kau tahu untuk datang memohon pada kakak Yun. Dulu, saat kakak Yun diintimidasi, di mana kau? Jika kau mengalami semua yang aku alami, akankah kau memaafkan? Kakak Yun. Kakak Yun. Kakak Yun.